komputer. Oke, Tapi nanti iya di file komputer file ya. recordnya nyari di mana ya? Nggak pernah. Nanti di close nanti ada Pak. Soalnya jarang sih kalau pakai Zoom dulu awal-awal. Sekarang banyak pakai Google Meet. Oh ya, nanti di dokumen Pak, nanti kita cari sama-sama. Ya, baik. Ya udah. Ya, Gimana saya mulai ya? ya, ya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 8 beranggotakan Ahmad Fauzanur, kemudian Muhammad Pirsada Putra Perdana, dan saya sendiri Haitami. Kali ini kami akan memaparkan studi penerapan balance scorecard dalam evaluasi kinerja karyawan untuk penilaian berbasis hasil dan proses. Pada kesempatan ini kami persilakan dulu kepada Pak Pirsada Putra untuk memberikan paparannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bersada Putra. eh, Pertama untuk mempresentasikan terkait studi penerapan balance scorecard dalam evaluasi kinerja karyawan untuk penilaian berbasis hasil dan proses. Yang melatar belakangi untuk pengambilan judul tersebut adalah yang pertama, persaingan bisnis menuntut kinerja sumber daya manusia yang unggul dan berkelanjutan. Yang kedua, evaluasi kinerja harus menyeluruh, tidak hanya berbasis hasil. Yang ketiga, balance scorecard menjadi alat strategis untuk menilai hasil dan proses. Setelah itu, dari beberapa latar belakang tersebut, kami simpulkan untuk rumusan masalah. Yang pertama di sini, bagaimana sih penerapan balance scorecard dalam evaluasi karyawan? Yang pertama, yang kedua, bagaimana balance scorecard mengakomodasi penilaian hasil dan proses? Dan yang ketiga, apa manfaat dan tantangan penerapan dari balance scorecard? Setelah itu, dari rumusan masalah tersebut, kami buatkan suatu penulisan di mana untuk pembahasan dari penerapan balance scorecard, yang pertama di sini tujuan penulisannya menganalisa penerapan balance scorecard dalam evaluasi kerja, yang kedua menjelaskan mekanisme penilaian hasil dan proses, yang ketiga mengidentifikasi manfaat dan tantangan dalam penerapan balance scorecard. Setelah itu, kami coba kumpulkan untuk beberapa teori-teori. Kami dapatkan yang pertama di sini kami coba bahas untuk konsep evaluasi kerja. Jadi sebelum masuk ke balance scorecard, kita pahami dulu untuk evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses sistematis menilai kontribusi pegawai. Jadi pendekatannya ada dua. Yang pertama ada outcome based, menilai hasil kerja, target, dan produktivitas. Yang kedua, proses based atau didasarkan pada proses, yaitu menilai cara kerja, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap prosedur. Jadi kalau yang pertama itu hasil akhirnya, yang kedua itu adalah proses untuk menghasilkan hasil akhir tersebut. Setelah itu dari pengetahuan pemahaman kita mengenai kinerja, penilaian evaluasi kinerja, setelah itu coba kita ketahui dulu eh, apa namanya alat bantu kita untuk mengukur evaluasi kinerja, yaitu menggunakan balance scorecard. Balance scorecard itu apa? Yaitu adalah alat manajemen strategis yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada awal 1990-an untuk mengatasi keterbatasan pengukuran kinerja yang hanya berfokus pada indikator keuangan. Ada beberapa perspektif yang menjadi inputan dalam mengukur evaluasi kinerja. Yang pertama adalah faktor keuangan, kedua pelanggan, yang ketiga proses bisnis internal, dan keempat pembelajaran dan pertumbuhan. Balance scorecard dalam evaluasi karyawan.
Jadi di sini adalah menghubungkan kinerja individu dengan strategi organisasi. Jadi kinerja individu tentunya kita harus merumuskan dulu KPI atau Key Performance Index, di mana tiap individu-individu tersebut harus mengikuti apa-apa yang sudah menjadi KPI mereka, sehingga apa yang mereka lakukan tidak melenceng dari visi dan misi organisasi. Nah, contoh dari KPI di sini adalah pertama dari keuangan. Keuangan di sini nilai mungkin dari efisiensi biaya. Terus yang kedua dari pelanggan. Yang pelanggan di sini istilahnya kayak CSI atau Customer Satisfaction Index. Itu adalah kepuasan dari pelanggan, baik itu pihak kedua maupun pihak ketiga. Terus setelah itu di sini ada proses. Proses tentunya harus dituntun dengan sebuah SOP. Jadi dalam suatu organisasi atau perusahaan tentunya sudah harus membuat SOP maupun instruksi kerja. Disitulah kinerja evaluasi evaluasi kinerjanya akan diukur berdasarkan kepatuhan karyawan terhadap SOP. Terus yang keempat di sini adalah pembelajaran. Nah, poin-poinnya adalah pelatihan dan inovasi. Nah, tentunya dalam kita melakukan pekerjaan secara kontinu, kita juga harus melakukan pengembangan diri, baik itu secara mandiri maupun secara eh, korporasi. Misalkan kita secara mandiri mengikuti pelatihan untuk mengembangkan diri itu boleh-boleh saja. Terus ada juga yang memang sudah mandatori, pelatihan tersebut diberikan oleh korporasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dari karyawan tersebut untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi. Nah, keunggulan dari balance scorecard di sini yang pertama adalah penilaiannya itu secara holistik dan tentunya menyeluruh karena semua parameter-parameter itu dimasukkan. Eh, dari contohnya yang empat saya sebutkan tadi, dari keuangan, terus eh, dari apa tadi, pelanggan, proses dan pembelajaran. Terus setelah itu harus selaras dengan strategi organisasi. Ujung-ujungnya adalah visi dan misi serta nilai-nilai perusahaan yang akan dicapai. Nah, itu yang ketiga, harus fokus pada pengembangan kompetensi karyawan. Yang keempat di sini fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Baik, untuk materi berikutnya mungkin bisa dibantu oleh rekan saya. Pak Ozan, ada Pak? Bapak Ozan? Baik, mungkin kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Oh ya, Mungkin anu beliau, beliau Bapak lagi Ozan lagi ini. berhalangan pada Oh, perjalanan dinas. bapaknya lagi dalam pesawat. Iya. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada studi kasus, contohnya pada industri halal. Penerapan balance scorecard pada operator produksi. Tentunya dinilai dari keempat faktor tadi. Yang pertama keuangan. Nah, di sini parameternya adalah pengurangan limbah. Jadi semakin sedikit pengurangan limbah yang dihasilkan atau manajemen limbahnya itu baik, artinya skornya akan semakin baik. Yang kedua pelanggan. Nah, artinya bila mana pelanggan kita itu sangat puas dan mereka melakukan repeat order terhadap produk yang kita hasilkan, tentunya nilainya juga semakin bagus. Begitupun sebaliknya. Terus yang ketiga, proses. Nah, proses di sini tidak hanya kita berfokus pada hasil akhir, tentunya proses juga harus dinilai.
Proses di sini yang dimaksud adalah mulai dari perencanaan, setelah itu persiapan dan melakukan pekerjaan. Artinya dalam kita melakukan pekerjaan kita harus patuh terhadap eh, instruksi kerjanya, dan yang kedua juga yang paling penting juga harus mematuhi keselamatan kerja, karena sekarang dunia kerja ini memang harus safety nomor satu. Terus yang keempat di sini ada pembelajaran. Pembelajaran ini tentunya dalam di masa kita yang sekarang memang perlu dilakukan inovasi. Artinya kita tidak dianggap ketinggalan zaman. Semakin berkembang teknologi kita, tentunya kita juga harus mengikuti teknologi tersebut, dan harus tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan juga kualitas yang baik. Artinya contohnya misalkan untuk pembelajaran, oh dengan mesin yang pertama kita memproduksinya 10 ton per jam. Coba kita eh, membeli mesin baru dan kita lakukan training kepada rekan-rekan sehingga produksinya bisa menjadi 20 ton per jam. Nah, contohnya seperti itu. Terus untuk hasil di sini tentunya yang pertama target adalah efisiensi dan kepuasan pelanggan. Jadi dengan adanya parameter-parameter ketetapan tersebut, tentunya akan memicu karyawan untuk bekerja lebih baik sesuai standarnya di perusahaan tersebut, sehingga akan tercapai efisiensi dan juga kepuasan pelanggan juga semakin meningkat. Nah, berikutnya di sini manfaat dari penerapan balance scorecard. Yang pertama, penilaian lebih adil dan objektif. Nah, ini penting karena tidak ada lagi perasaan-perasaan dari seseorang yang diikutkan dalam menilai. Di sini lebih ke objektif daripada karyawan yang dinilai. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan kontribusi pegawai. Ini sudah pasti ya, karena tentunya apapun yang mereka lakukan pada saat bekerja itu akan terekam dan akan dinilai. Tentunya dengan nilai yang baik, mereka juga akan mendapatkan reward. Terus bila mana nilainya buruk, sebaliknya mereka akan mendapatkan punishment. Jadi otomatis hal tersebut akan meningkatkan motivasi dan juga kontribusi pegawai pada perusahaan. Yang terakhir di sini adalah mendukung pengembangan kompetensi berkelanjutan. Nah, ini juga baik, artinya bila mana contoh nilai nilai hasil evaluasi kinerja karyawan itu jelek. Nah, otomatis kan di situ ada suatu evaluasi pembelajaran yang dicapai. Kenapa sih nilainya jelek? Ternyata kompetensinya kurang. Nah, tentunya eh, SDM akan melakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya mungkin dalam berupa pelatihan seperti itu untuk meningkatkan kompetensi karyawan yang nilainya jelek tersebut. Nah, yang terakhir dari pembahasan yang sudah kami sampaikan, eh, kami ringkas dalam sebuah kesimpulan. Yang pertama, balance scorecard efektif untuk evaluasi kinerja berbasis hasil dan proses. Yang kedua, memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi karyawan. Yang terakhir, mendukung pencapaian tujuan strategis dari organisasi. Nah, dari penulisan yang sudah kami lakukan, berikut saran-saran yang kami sampaikan agar ke depan untuk penulisan yang terkait itu dapat lebih baik. Yang pertama, harus melakukan pelatihan tentang konsep dan penerapan balance scorecard. Yang kedua, membuat indikator kinerja yang relevan dan terukur. Jadi ini sangat penting. Biasanya kita membuat eh, parameter itu masih secara umum ya, belum spesifik. Jadi untuk ke depan memang bila mana perusahaan itu akan menerapkan balance scorecard, baiknya menggunakan parameter yang spesifik dan terukur. Kalau bisa dalam bentuk angka serta penjelasan detail apa saja sih
yang dilakukan secara spesifik untuk mendapatkan angka, misal angka 1, angka 2, angka 3, angka 5 itu detailnya seperti apa. Terus yang terakhir di sini sarannya membangun sistem evaluasi berbasis data yang handal. Jadi dalam balance scorecard itu kan sifatnya kan digital. Nah, tentunya harus didukung oleh teknologi digital yang baik pula. Nah, makanya di sini juga harus mempersiapkan evaluasi yang berbasis data yang handal. Jangan sampai nanti kita sudah fokus dalam menilai evaluasi karyawan, tapi terganggu masalah teknis ini. Itu kan sebenarnya di luar kemauan kita, tapi kita bisa melakukan mitigasi terhadap hal tersebut. Sekian ini pemaparan dari kelompok 8 mengenai evaluasi kinerja karyawan berbasis balance scorecard. Untuk waktu dan tempatnya saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Pak Putra. Artinya ini kalau apa namanya BSC ini lebih komplit Pak ya untuk menilai kinerja karyawannya ya. Iya, benar. Iya, kalau dulu kita lihat misalkan disiplin tuh dari absen aja, artinya eh, secara serba manual, kemudian di atas kertas juga absen itu kan bisa dititip atau apa kalau gitu ya. Kalau ini lebih kompleks dan tentunya ini lebih bagus kalau diterapkan. Nah, teman-teman, kalau ada yang ditanyakan, monggo bisa Tanya Pak, dimulai. Oke, siap. Sebutkan tanya Pak. nama Bu ya, dari kelompok mana? Ya, selamat sore. Sore, Bu. Saya Triliani Krismiasi dari kelompok 10 Pak. Oh, Ibu Triliani ya. Tri, Tinggi, kalau silakan Bu. melihat eh, kalau melihat dari pemaparan ya mengenai studi penerapan balance scorecard ini um, Oke. bagus bagus sekali. Jadi uh, pertanyaan saya sejauh mana penerapan ini sudah dipakai seperti itu? Adakah contohnya yang sudah menggunakan atau menerapkan dari balance scorecard ini? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Triliani. Langsung dijawab atau gimana Pak Pirsada, Pak Putra? Ya, boleh. Langsung saya jawab ya. Oh, enggak, ya. Ya, sebenarnya balance scorecard ini hanya sistem ya. Artinya secara spesifik bentuknya itu bisa bermacam-macam. Tiap perusahaan berbeda-beda. Dan balance scorecard ini sudah diaplikasikan di perusahaan-perusahaan besar yang tentunya mereka menaungi ribuan karyawan mungkin. Jadi balance scorecard ini sifatnya digital, di mana penilaiannya itu dilakukan secara digital. Mungkin metodenya itu bisa bervariasi tiap perusahaan. Nah, contoh misalkan nih, saya belum belum tahu ya spesifik perusahaan seperti apa, tapi kalau di tempat saya itu digital, tapi inputnya masih manual menggunakan Excel. Nah, tentunya yang memberikan nilai itu pada bidang masing-masing. Misalkan nih keuangan. Nah, nanti yang menilai itu dari divisi keuangan terhadap karyawan tersebut. Nah, itu akan dinilai, di-input, khusus yang bisa dia nilai itu khusus kinerja keuangannya. Nah, setelah itu kinerja apa tadi berikutnya? Pelanggan. Nah, tentunya Penerapannya, ya penerapannya pelanggan tentunya yang menilai juga divisi yang berkaitan dengan pelanggan, misalkan di pemasaran gitu. Nah, pemasaran yang akan menilai. Terus di proses internal. Nah, ini tentunya divisinya dia sendiri. Misalkan dia di produksi, tentunya manajer produksi yang akan menilai kinerja mereka melalui sebuah aplikasi digital.
Terus yang terakhir pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini mungkin yang menilai tim HC ya, tim HC. Nah, itu nanti dari semua divisi yang berwenang terhadap eh, kompetennya atau keempat perspektif utama tersebut, tentunya nanti sudah otomatis nilainya itu akan dirangkum dan membentuk nilai akhir sekian gitu. Misalkan skalanya 0 sampai 1000. Minimal KPI itu di batas aman misalkan nilainya 800 gitu. Ya sudah nanti dari keempat item tersebut setelah diresum dapat diketahui nilainya itu di bawah 800 atau di atas 800. Bila di bawah perspektif apa yang masih kurang dan tentunya itu akan dievaluasi untuk dilakukan punishment atau seperti apa ke depannya. Penerapannya itu rutin, biasanya dilakukan tahun sekali. Kalau di tempat saya setahun sekali dilakukan. Karena memang kita pada waktu penerapan itu kita harus membuat semacam RKAP atau RKP rencana kerja perusahaan. Nah, itu tentunya akan dievaluasi setelah kita mengetahui penerapannya itu selama 1 tahun atas perencanaan yang sudah kita buat. Tapi bisa juga ada KPI, saya pernah mendengar ada balance scorecard yang dilakukan setiap sebulan sekali, di mana kita sudah pasti untuk membuat RKP itu dalam 1 tahun. Tapi biasanya dalam bulanan itu kita juga harus membuat cabangnya, artinya dalam sebulan itu rencana kerjanya seperti apa, dengan mengikuti dengan tidak melenceng dari rencana kerja tahunan, seperti itu. Itu sih Bu yang bisa saya jelaskan. Untuk spesifiknya seperti apa, tiap perusahaan itu pasti beda-beda. Kalau tempat saya seperti itu, masih bentuknya itu masih digital, tapi manual menggunakan Excel, belum menggunakan aplikasi gitu. Iya, Mungkin, itu mungkin eh, ya Pak, iya ada tambahan Bu, ada mungkin feedback. sebagai perbandingan mungkin ya, sebagai Oh bahan iya, diskusi dan oke, kalau iya, di ada sistem SKP di kepegawaian seperti itu. Tapi nggak betul. spesifik ini scorecard ini. Kalau scorecard ini kayaknya lebih spesifik gitu kan, lebih pokoknya pencapaian di keuangan yang angka sekian gitu kan. Kalau yang Ya, SKP itu dia misalnya di awal tahun itu kan kita menginput gitu. Terus tujuan dari masing-masing misalnya kami puskesmas gitu kan. Nah, kami mengambil dari SKP-nya kepala dinas. Kepala dinas mengambil dari pemerintah daerah gitu kan. Nah, tujuan dari masing-masing misalnya yang bagian penanganan penyakit gitu kan. Nah, mereka misalnya mengurangi angka kesakitan seperti itu. Jadi, kalau nyampe ke karyawannya itu per orang dia misalkan mengirimkan laporan data kesakitan. Misalnya dalam 1 tahun dia harus mengirim 12 kan karena per bulan. Gitu. Jadi dalam setahun berarti volumenya dia 12 laporan gitu kan. Nah kalau misalkan per bulannya Januari berarti dia mengirim 1 gitu kan. Februari nanti 2 dari 12 misalnya. Jadi dia pencapaiannya nanti dalam 1 tahun begitu. Ada periode waktunya untuk mengejar dari target itu. Mungkin itu. Seperti itu. Mas, Betul, betul ya sekali Bu. Bu. Tirili- Ya hmm. Bu, terima kasih. Izin mendapatkan sedikit ya gambaran. Kalau di perusahaan Monggo, saya monggo Bu, Pak. ya, Silakan, ya silakan. lanjut. Gitu. ya kalau di perusahaan saya itu tadi apa SKP ya, SAP. SKP Pak. Oh, SKP. Nah, di Anu, perusahaan saya itu ada namanya aplikasi digital. Namun dia fiturnya itu belum dibuka untuk yang sifatnya itu kepegawaian untuk mengukur kinerja. Tapi itu digunakan untuk mengukur keuangan saja gitu. Keuangan saja yang diukur. Mungkin ke depannya dengan pembelajaran yang kita dapat harusnya sih bagus juga bila mana fitur untuk menilai pegawai itu dapat dimasukkan juga ke dalam sebuah aplikasi itu sih. Ya, Mm-mm. seperti itu. Yang mungkin saya ngambilnya oh samaannya kalau di pegawai apa di pegawai pemerintahan seperti ini mungkin gitu. Ya, ya betul, betul, betul. Artinya Kan Pak
Artinya Ibu Triliani di setiap tempat itu berbeda ya Pak ya. Kalau di perusahaan seperti ini, kalau di pemerintahan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Artinya Jadi kurang lebih hampir sama sih Pak. Artinya penilaian cuman di pemerintah bukan di pemerintahan, maksudnya gini, kalau di pemerintahan itu namanya SKP per triwulan Pak. Kalau Bapak kan per tahun ya. Kalau Iya, yang tahun di di perusahaan saya, kalau di pemerintahan itu per triwulan. Kurang lebih sama sih, artinya cascading, pimpinan dari apa namanya visi pimpinan diturunkan ke bawahan. Nah, bawahan ini mengambil apa-apa kerjanya dirancang dalam 1 tahun itu apa aja yang saya kerjakan. Nah, kemudian dievaluasi di setiap triwulan gitu. Hampir sama sih. Tinggi. Nanti di keuangan juga begitu. Ya, terima kasih Bu Triliani atas penjelasannya. Mungkin yang lain mungkin ada menambahkan atau mau bertanya, silakan. Ada? Kalau tidak ada mungkin kita closing. Baik, kalau apa namanya masih ada waktu, saya melihat paparan tadi dari Oke, Pak. perspektif Mohon maaf Pak, perspektif dari mohon maaf namanya siapa Pak? Adib, Pak. Oh iya iya ya. Eh, Oke, monggo Pak. nggih. Kalau dari perspektif utama yang dipaparkan itu kan ada 4 poin itu ya. Ada keuangan, ada pelanggan, ada proses, dan ada pembelajaran. Kalau dari sisi pembelajaran itu tadi ada pelatihan dan sebagainya itu ada korelasinya lah. Terus ada di proses itu juga ada kepatuhan, SOP dan sebagainya. Itu ada korelasinya. Terus ada pelanggan, pelanggan itu ada kepuasan. Nah, ada satu sisi yang keuangan itu kok korelasinya dengan pengurangan limbah ya. Mungkin bisa dijelaskan keuangan kok ada pengurangan limbah. Oke, itu aja. Nah, itu. Terima kasih. coba saya jawab ya. Oh iya. Silakan Pak. Oh iya. Ya, jadi memang ini kan contohnya pada industri. Nah, industri contohnya pada operator produksi. Jadi memang untuk pekerjaan intinya di perusahaan itu kan memang eh, apa ya, tulang punggungnya itu kan ada di produksi gitu loh. Jadi di mana produksi kita banyak, terus penjualan kita banyak, otomatis kan keuntungan juga banyak. Nah, ini sekarang kita coba untuk mengcapture di sektor produksi. Lebih spesifik pada operator produksi. Nah, produksi kan tentunya kan mereka tidak cawe-cawe masalah keuangan, gitu. Tidak tahu mengetahui masalah keuangan, tapi tentunya dia sudah mendapatkan target-target dari divisi keuangan harus melakukan efisiensi sekian. Nah, yang bisa dilakukan dari operator produksi itu tentunya kan dengan menambah jumlah produksi, tapi gimana caranya limbah juga harus dikurangin. Nah, limbah kurangin, otomatis kan kita harus melakukan efisiensi atau membuang pemborosan-pemborosan yang harusnya itu bisa diproduksi, tapi malah jadi limbah gitu. Nah, kalau mungkin istilahnya waste ya. Nah, dengan misalkan kita menambah produksi, otomatis waste juga semakin banyak. Nah, sekarang tugas dari tim operator produksi adalah gimana caranya kita mengurangi waste tersebut tapi tidak mengurangi jumlah produksi. Nah, misal nih, yang pertama, oh ada material ceceran-ceceran nggak kepake, terus ujung-ujungnya disapu, dibuang. Nah, itu tentunya harus ada tim 5R di situ yang harus bersih-bersih dan material tersebut harus digunakan kembali dan jangan dibuang. Contohnya seperti itu, Pak Adib. Iya, Pak Adib, gimana? Ada feedback? Ya, oke. Oh Oke, iya. terima kasih. Oh iya, iya.
artinya pengurangan limbah atau bisa juga di recycle ya kalau misalnya limbah itu bisa di Iya, recycle bisa juga. atau misalkan gitu. Ya mungkin itu teman-teman ada lagi. Kalau tidak ada kita cukupkan presentasi Pak Putra. Kami ucapkan terima kasih teman-teman, terima kasih. Kami dari kelompok 8 mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti stop recordingnya di mana ya? Nah, ini.